Selamat datang di Sinyal Ngobras ya, edisi 30 Desember sampai dengan 5 Januari 2025. Nah, kita bakal bahas ya seperti biasa untuk market condition, potensialnya ya selama seminggu ke depan seperti apa, dan kita bakal bahas sedikit ya masalah apa yang terjadi di minggu lalu. Nah, kita bakal bahas secara mendalam di sini. Pastikan Tokonot nonton dari awal sampai akhir dan do your own research. Artinya lakukan analisa sendiri untuk mulai melakukan transaksi pembelian, penjualan dan sebagainya macam. Oke, aku bakal jelaskan dulu ya kira-kira apa sih yang terjadi dalam seminggu ke belakang gitu loh. Jadi apa sih yang terjadi? Gitu. Ada banyak hal yang terjadi di minggu kemarin seperti halnya CPI, kemudian ada juga beberapa berita-berita mengenai institusional yang sudah mulai masuk. Ada banyak sih sebenarnya yang mulai masuk ke dunia kripto, terutama untuk perusahaan Web2. Web2 itu semacam perusahaan konvensional, ya kayak kita kenal aja lah ya. Perusahaan yang mereka generate uang melalui aktivitas jual beli barang atau jasa. Gitu. Mereka mulai tertarik masuk ke kripto. Bahkan sebagian reserve-nya atau keuangan mereka itu dilarikan ke Bitcoin. Gitu. Cuma masalahnya memang ya beberapa perusahaan-perusahaan mungkin masih terkendala di bagian regulasi. Ada contoh, seperti perusahaan-perusahaan Web2 ketika mereka mau menyimpan aset dalam bentuk Bitcoin, mereka harus menyelesaikan beberapa regulasi yang diperlukan gitu loh, sehingga ini akan membuat adopsi aset kripto itu akan sedikit lebih lama. Nah, makanya potensialnya kalau kita bicara nih ya, bentar lagi kan Donald Trump bakal dilantik gitu ya, bakal dilantik menjadi presiden US di bulan Januari. Nah, kebijakannya adalah salah satunya adalah membuat Bitcoin menjadi salah satu reserve treasuries-nya si US gitu. Sehingga ya ada potensial untuk Bitcoin itu naik atau rally ya. Dan kurang lebih sih aku agak lupa berapa billion ya dolar yang bakal dialokasikan ke reserve-nya ini, tapi cukup lah ya, cukup untuk nge-create atau membuat demand dari si Bitcoin itu sendiri setiap bulannya. Karena memang berapa billion dolar itu akan dibelikan secara bertahap tiap bulan selama kepemimpinan si Donald Trump gitu. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya selama 24 jam ke belakang? Mungkin kalau Tokonot tahu ya, itu ada beberapa berita ya. Contoh seperti BlackRock ya. BlackRock itu selain punya Bitcoin, mereka juga punya Ethereum kan, ETF-nya gitu. Dan sudah 3,5 billion dolar dalam bentuk Ethereum. Itu reserve-nya si BlackRock. Bukan reserve sih, ETF-nya, sorry ya. Kemudian ada lagi banyak ya, Michael Saylor yang gak lama kemarin dia ngepost chart Bitcoin. Jadi Michael Saylor ini adalah CEO ya dari MicroStrategy, salah satu perusahaan jasa ya, dan ya mereka sudah menyimpan Bitcoin itu udah banyak banget, hampir ya 450.000, mungkin sekarang di 440.000 Bitcoinan ya, estimasi lah. Itu value-nya berapa? Value-nya sekitar 40-an billion dolar. 40-an billion dolar ya. Wah, itu gede sih. Nah, itu terus diakumulasi bahkan di harga sekarang 94.000 US dollar. Rencana untuk beli lagi. Nah, itu ya. Jadi ada juga seperti Mara, kemudian ada Tesla. Tesla itu masih menyimpan ya. Tesla itu masih menyimpan sekitar 11.000 Bitcoin. 11.500 lah Bitcoin. Kemudian ada lagi Mara. Mara ini ya lumayan lah, dia ada 26.000 sekian Bitcoin. Itu perusahaan Web2 ya yang menyimpan Bitcoin gitu. Nah, sekarang nih kita bakal lihat ya bagaimana Mas, apakah di minggu depan itu bakal terjadi bullish gitu. Nah, kita bakal membahas di sini. Aku bakal share screen buat teman-teman semua ya. Nah, di sini di Crypto Bubbles ya, Tokonot. Jadi selama 1 hari ke belakang memang banyak koin itu mengalami penurunan yang signifikan. Oke.
banyak yang rata-rata turun tuh sekitar 3-5%. Sebenarnya itu masih dalam tahap yang normal banget. Tapi kalau kita cek di weekly-nya ini masih on bullish ya sebenarnya. Secara weekly itu masih untung ya, masih naik. Kalau teman-teman buy and hold koin-koin di minggu lalu, mungkin sekarang masih dalam condition profit secara dominasi. Oke. Nah, tapi secara bulanan itu banyak altcoin itu mengalami penurunan signifikan. Penyebabnya kenapa? Karena Bitcoin turun ya. Sempat retest di harga 98.000 US dollar. Sekarang mencapai 94.000, bahkan nggak lama ya kemarin itu sampai menyentuh 93 ribuan gitu. Dan ini membuat pasar tuh sedikit gonjang-ganjing dan banyak investor mempertanyakan kira-kira ini koin-koinnya potensial bullish gak ya? Kalau di hold gimana ya? Nah, kebanyakan altcoin itu nih turunnya sekitar 20-50% kebanyakan gitu. Jadi kalau Tokonos ngehold 1 bulan lalu mungkin ya rugi banyak sih di sini sih. Ya ada beberapa doang yang naik, tapi ya anomali lah istilahnya ya. Nah, sekarang kita bakal bahas yang seminggu depan nih. Aku bakal tunjukin ke teman-teman semua. Nih ya. Jadi aku bakal tunjukin kira-kira nih koin mana berpotensi bullish sama bearish. Disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Oke, disclaimer. Kemudian ini koin-koin yang sedang aku pantau. Nah, di minggu lalu itu ada CEC, Algo, CK, SWS, dan IOTA. So far actual profitnya itu lumayan lah 3-12%. Ya, paling tinggi ada di CK 12% dalam 1 minggu ke belakang, tanggal 23 sampai 29 Desember ya. Turun itu ada Algo, sebenarnya kalau masih di hold Algo itu turunnya sekitar 5% sih. Cuma ya ini balik lagi, ini buat watchlistku aja ya. Ini yang koin-koin yang sedang ku pantau. Kemudian last bad weekly watchlistnya. Nah, harusnya bad weekly kan turun ya, tapi ternyata beberapa altcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan sesuai dengan kita cek di Crypto Bubbles, di mana dominasi di minggu lalu itu mengalami bullish secara altcoin. Hanya beberapa aja yang mengalami penurunan. Gitu. Paling tinggi ada di Move sekitar 21%. Gitu. Nah, sekarang kita ke 5 koin berpotensi bullish di minggu ini ya. Tapi disclaimer lagi, ini bukan ajakan beli atau jual, sebatas watchlistku. Artinya teman-teman bisa trading dimanapun sebenarnya sesuai dengan analisa masing-masing. Ini koin-koin yang sedang kupantau aja. Jadi ada Celo, ID, IOTX, Doge, dan Flux. So far potensial profitnya kecil ya, 4-8%. Karena kenapa? Potensial profit ini ku setting ke kecil karena potensial untuk di minggu ini tuh agak mengkhawatirkan ya, karena Bitcoin dalam kondisi yang cukup lemah. Apakah makin bertambah lemah atau bertambah kuat, gak ada yang tahu ya. Masih on watchlistku so far untuk Bitcoin agak kritis akhir-akhir ini. Nggak tahu nih, ini lanjut naik lagi atau turun. Kalau turun mungkin bisa menyentuh di 89-88 ribu US dollar. Kalau itu kesentuh ya potensial untuk altcoin juga ikut turun gitu. Nah, sekarang ke bad weekly watchlist-nya minggu ini, yaitu ada PHA, ATA, Gold, Viro, dan THE ya. Dengan potensial loss-nya sekitar 6-15%. Paling tinggi ada di PHA, karena memang PHA udah naik yang signifikan banget. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Kira-kira bagaimana nih teknikalnya? Gitu ya. Wait. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Kira-kira potensial nggak ya gitu. Nah, ini ada Celo yang tadi ku omongin ya. Ini 5 koin berpotensi bullish versiku ya. Itu ada Celo, ini ada candlestick yang menurutku cukup bullish ya, Marubozu salah satunya. Jadi ini ada indikasi untuk si Celo ini lanjut breakout. Bahkan tadi sekitar jam setengah 1, jam 1 itu si Celo sempat breakout dari resistennya di sini. Bahkan mencapai ke 0,69 lah di sini ya.
itu udah breakout tapi ternyata dia masuk lagi ke area entry-nya. Jadi mungkin Tokonos boleh pantau dulu aja. Karena takutnya adalah ya ini false breakout ya atau fake breakout istilahnya seperti itu. Jadi kalau emang belum punya rencana untuk beli selo ya dipantau dulu aja sih gitu. Kemudian ada lagi Space ID. Space ID ini punya potensial untuk bullish juga sebenarnya. Beda kayak Selo itu balik lagi ke area entry-nya gitu kan. Ini sebenarnya sempat masuk ke entry, kemudian dia lanjut bullish lagi. Ini ada potensial untuk si Space ID naik. Okay. Naiknya sebenarnya nggak yang tinggi banget ya. Settinganku cuma 4% aja. Ini ada potensial kalau kita cari mentok di atas ya susah ya sebenarnya ya. Karena ada beberapa resisten yang perlu dilawan gitu. Contoh kayak di sini aja itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 resisten. Jadi di area ini adalah area yang menurutku cukup take profit pertama aja sih untuk Space ID. Nah, kemudian ada IOTX. IOTX juga sama. Ini ada potensial untuk naik IOTX. Ini ada di area entry so far sampai sekarang. Dan ya sama ya, targetku nggak tinggi-tinggi banget karena ada beberapa level-level yang menurutku agak jadi pantauan di area ini ya, di area $0,4. Dan ada beberapa konfirmasi terkait dengan gagalnya breakout di area ini. Sehingga target sementaranya untuk IOTX di sini. Kalau dia beneran breakout bullish banget, mungkin dia bisa lanjut naik ke atas reversal seperti itu. Nah, kemudian ada Doge. Doge ini juga sama. Doge sebenarnya ada potensial untuk naik, cuma sideways dulu ya untuk Doge karena menjelang kepemimpinan Donald Trump ya, pelantikan itu Doge bakal bervolatile ya, entah Doge, entah meme coin-nya Donald Trump pasti akan volatile, entah naik atau turun ya pasti akan sangat-sangat volatile lah di sana ya. Nah, potensialnya juga sama 4% aja untuk Doge ini. Jadi di sini resistennya. Sebenarnya bisa aja dia sampai ke 0,33. Tapi balik lagi aku ngelihatnya untuk Doge sendiri untuk teknikalnya di sini dulu lah ya, TP pertamanya di 3,29 gitu. Itu ada flux juga. Flux ini ada potensial untuk naik sebenarnya, cuma kayaknya kurang kuat nih untuk flux. Boleh dipantau dulu aja. Targetnya paling di 0,69 di area ini, 8%-an. Sebenarnya bisa aja sih taruh di sini ya 0,678 ya. Di area itu juga area resisten sebenarnya di sini nih. Tapi balik lagi aku lihat dari sisi how to breakout-nya si Flux ya. Jadi breakout-nya udah bagus banget. Saya rasa dia bakal ada sedikit volatile sedikit ya masuk ke area entry. Tadi sempat dia jam 1 masuk ke area entry, cuma ini udah balik lagi ke atas. So ya itu sih untuk Flux. Oke lah. Nah sekarang kita ke 5 coin berpotensi bearish di minggu ini. Yaitu ada PHA. PHA ini sebenarnya di area yang menurutku cukup kritis juga untuk PHA. Kalau dia nggak bisa maintain di 0,51 untuk harga PHA, mungkin dia bisa menuju ke 0,43 ya. Turunnya sekitar 15,9 di sini nih. Ya dia udah naik tinggi banget untuk PHA dan ya itu aja sih. Kemudian ada ATA. Nah ATA ini ada potensial untuk naik sebenarnya ya, Automata. Oke. Ada potensial untuk dia tuh kayak buat apa namanya? Ini kan dia turun ya. Berarti ini lower high, ini lower high, terus kemudian ini ya ini terus dia ada potensial untuk lanjut turun juga sih sebenarnya ya. Lower high, lower low gitu kan. Nah, ini ada potensial untuk dia tuh bergerak ke arah sini-sini dulu. Kemudian dia potensial untuk turun. Ya, karena apa? Kalau kita tarik garisnya resisten di sini ya potensial untuk membuat bearish penan atau bearish flag juga bisa gitu kan. Tergantung sih nanti cara dia membuat support resistennya bagaimana. Tapi so far untuk si Automata ada potensial untuk turun
gitu di sini. Di 0,1499. Kemudian ada Algold ya. Algold ini ada juga potensi untuk turun, cuma tunggu ya. Tadi aku ambil harganya di sini sih sebenarnya sih. Kalau di sini ya ada potensi untuk turun. Kalau Algold rasa ada potensial dia naik kalau kondisinya ya dia mampu maintain di harga $2,5. Oke, di area ini kalau dia bisa maintain bagus ya, dia bisa lanjut naik paling ke 2,8 dulu, kemudian ke area harga psikologisnya itu di $3 paling di sini. Gitu. Ini untuk Algold. Karena ini adalah trennya turun, jadi Tokonots bisa pertimbangkan entah kalau punya Algold ya udah cuan, ya TP1, TP2, TP3, kalau emang belum cuan nyangkut gitu di Algold, ya paling siap-siapin aja untuk area entah cut loss, entah area balik modalnya, atau malah DC dan sebagainya macam, itu tinggal diatur aja. Kemudian ada Viro. Viro ini juga mengalami pelemahan juga ya, pelemahan di teknikalnya, yang lain pada coba untuk reversal, tapi Viro ini cenderung diam dan ya cenderung trennya adalah bearish di sini. Dalam one day-nya ya, ingat one day-nya tuh trennya bearish. Cuma kalau based on weekly-nya masih on bullish sih. Gitu. Jadi targetnya untuk Viro itu turun di $2,142 sementara ini ya. Apakah bisa naik lagi? Viro masih ada potensial untuk naik. Gitu. Kemudian ada THE. THE ini juga ada potensial untuk turun juga. Turunnya lumayan sebenarnya, sekitar 6%. Targetnya paling di sini dulu, nggak dalam-dalam kayak yang lainnya, $1,5 karena trennya emang still on bullish gitu. Sama kayak tadi sebelumnya, Viro dia trennya secara jangka menengahnya itu masih on bullish sebenarnya. Tinggal kita cari titik entry-nya gitu. Ini untuk THE potensial untuk turun dulu ya. Gitu. Itulah ke-5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Dior ya, pastikan Tokonots selalu gunakan dana dingin. Jangan sampai Tokonots itu gunakan dana pendidikan ya, dana darurat. Kalau kita lihat ya, sebulan terakhir aja udah banyak minus 40%. Bahkan kita membayar pendidikan, entah kuliah, entah sekolah, kemudian rugi 40% dalam sebulan, padahal harusnya bulan ini dibayar, ya itulah ya resikonya. Makanya Tokonots selalu gunakan dana dingin. Jadi itulah buat Sinyal Ngobras hari ini. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Thank you.